janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Shalom Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Sion, Suara Sion Perdana, Rasinda Karanganyar. Berjumpa lagi bersama kami dengan penyuluh agama Kabupaten Karanganyar di acara Lentera Penyuluh. Nah, pada kesempatan yang bagus pada saat ini, perkenalkan kami yang mengisi acara, saya Yonatan Eka Prabowo, dan juga bersama teman saya Timotius Santo. Nah, jadi nanti selama 1 jam ke depan akan bersama kami di acara Lentera Penyuluh. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih pendengar setia Radio Rasinda Karanganyar dimanapun Bapak Ibu berada, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi Corona ini masih belum berakhir. Maka dari itu kami menghimbau untuk Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Protokol kesehatan gitu ya Pak ya. Nah, betul. di sini protokolnya itu sekarang ada 6. Kalau dulu pertama itu 3, jadi kelima, sekarang dari 3M, 5M ditambah lagi dengan 1D. Nah, untuk yang pertama, Pak Santo. Jadi ada 6 ya. Ada 6. Untuk yang pertama, monggo Pak Santo apa? Ya. Untuk yang pertama kita harus memakai masker. Ya, harus memakai masker dengan benar. Ya, seperti ini. Jadi antara mulut dan hidung harus tertutup. Ya. Kemudian yang kedua, saya tambahkan lagi untuk masker, sedikit menambahkan, sekarang itu di Indonesia sudah masuk varian Delta, Pak. Jadi untuk masker itu harus lebih ketat lagi. Jadi harus pakai masker double. Bisa pertama pakai masker seperti ini, didouble lagi dengan masker kain gitu ya. Jadi biar lebih rapat lagi. Ya, lebih melindungi lagi seperti itu. Nah, yang kedua itu mencuci tangan. Ya, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Ya. Nah, selain itu mencuci tangan, usahakan selalu membawa hand sanitizer gitu ya. Jadi kemanapun kita berada, selalu usahakan baik di motor ataupun di dalam tas, di saku itu bawa hand sanitizer Pak. Jadi karena kalau kita waktu pergi kemana belum tentu. Ini juga ada nih seperti ini kan? Ya. Nah, promosi. Ya. Nah, jadi fungsinya ini untuk mengganti ketika tidak ada tempat cuci. Karena tidak semua tempat itu ada tempat untuk mencuci tangan gitu ya Pak ya. Jadi simpelnya tinggal ambil dari saku atau tas itu langsung disemprot, itu lebih simpel. Jadi tapi kalau ada tempat untuk mencuci tangan, lebih baik cucilah tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tapi tetap harus bawa hand sanitizer kemanapun berada seperti itu. Yang ketiga selanjutnya Pak. Yang ketiga adalah mengurangi mobilitas. Jadi harus kita mengurangi mobilitas. Kemudian yang langsung keempat ya. Yang keempat itu jangan lupa Pak, menjaga jarak. Iya itu yang maksud saya keempat itu ya. Jaga jarak minimal 1 meter karena virus ini kan mudah menyebar bisa menyebar lewat udara, sentuhan di tangan. Seperti itu. Nah, yang kelima Pak, monggo. Yang kelima itu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Jadi ketika
Bapak Ibu semisal pergi kemana gitu, jauhilah kerumunan ketika di situ di pasar, di tempat-tempat perbelanjaan. Kalau itu masih ada antri atau masih ada hal-hal yang menimbulkan kerumunan, tidak ada bisa menjaga jarak, lebih baik kita menghindar dulu lah ya. Jangan sampai kita malah ikut berkerumun, ikut nimbrung di dalamnya. Nah itu, tapi lebih baik tetap di rumah saja, itu lebih baik ya Pak ya. Jadi mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, itu mendingan tetap di rumah saja. Jadi bisa punya banyak waktu untuk keluarga gitu ya Pak ya. Betul. Nah, yang kemudian yang keenam, 5M 1D. D-nya itu doa gitu ya Pak ya. Betul. Nah, doa itu ya sebagai pendekatan kita kepada Tuhan. Iya. Nah, bagaimana supaya kita terhindar, kita harus berdoa, minta pimpinan sama Tuhan supaya Tuhan senantiasa melindungi kita. Begitu. Ya, jadi lengkap, ada 5M, yang terakhir doa. Ditambah dengan doa, karena kekuatan doa itu sangat besar kuasanya. Doa orang beriman besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu, saudara pendengar setia Prasinda, dimanapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama kita berdoa, kita satukan hati untuk negeri ini, supaya biarlah negeri ini bisa cepat melalui pandemi ini ya Pak ya. Karena dengan kekuatan doa lah yang dapat membantu kita bisa melewati segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dalam kehidupan kita bisa berubah dengan adanya doa. Ya. Sebelum kita memulai acara ini lebih lanjut, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Sebelum kita share tentang firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berserah hanya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, pandemi corona ini masih melanda di dunia ini. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Amin. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi Indonesia. Pertolongan-Mu selalu ada bagi dunia ini. Kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melewati masa pandemi ini dengan baik. Kami boleh melewati masa-masa yang sulit ini dengan penuh anugerah yang daripada Tuhan. Saat ini kami berdoa biar untuk pemimpin-pemimpin negeri kami, untuk orang-orang yang berjuang berada di garis depan, baik dokter, perawat, tenaga kesehatan, relawan-relawan, supaya Tuhan memberikan kekuatan pada setiap mereka, supaya Tuhan memberikan perlindungan untuk setiap mereka, supaya mereka dapat merawat, dapat mengurusi setiap pasien-pasien yang ada dengan baik. Dan juga Tuhan, kami mohon untuk selalu kami boleh selalu berada dan kami boleh selalu berharap kepada Tuhan, dan biarlah kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan acara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita share sama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian yang berjudul Allah Yehu Pangen Kulo, bahasa Jawa, dan ini sangat memberkati dalam kehidupan kami, dan saya berharap
pendengar Rasinda juga diberkati oleh pujian ini. Mari kita mendengarkan bersama, atau kita bisa memuji Tuhan bersama dengan pujian ini. Karaharjan lan katarman badhe ngiring lampaing wang selaminyaku ngantos mlebet kraton Tuhan. Allah Yehu pangen kula minta mesti datang kekirangan wetrini matining pangeran den nyomreko ngaken kula dateng panggenan kang ejo alon den kiring mring toya ing papan kangkung tentremnya langkang ayam anak kula dadi nonton ing astana dateng margining raharja karana saking kang asma najan kula ngambah jurang anta kagetan sumalang wetu anangan di kula kados panglipur ing griya Tuhan nyegai mring kula lajengannya satru rudra setuan tansah hamle
Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu pendengar yang diberkati Tuhan. Ya, kita sudah berdoa dan kita sudah juga mendengarkan pujian yang begitu indah. Di dalam pujian ini bahwa Tuhan senantiasa menyediakan tempat bagi kita, Tuhan senantiasa melindungi di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Kejadian. Ya, kita akan baca bersama di sana. Ya, Kejadian pasal 26. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mungkin akan saya baca untuk kita semua. Kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Amin. Nah, ayo Nathan, ya, di dalam firman Tuhan tadi ya, sudah kita baca, ya, dan di sini saya akan memberikan sebuah tema dari share firman Tuhan ini ya, yaitu tentang berkat di masa krisis. Ya. Nah, puji Tuhan. Kalau kita membaca kembali firman Tuhan tadi, ya, bagaimana Ishak menghadapi krisis, ya, di mana di sana dikatakan bahwa di situ timbul kelaparan di negeri itu. Berarti ada bencana, ada krisis yang dihadapi oleh Ishak dan keluarganya. Demikian juga Bapak Ibu pendengar Rasinda yang diberkati Tuhan. Saat ini kita juga menghadapi yang namanya bencana atau biasa kita sebut adalah pandemi COVID-19. Ya. Saat ini kita masih menghadapi yaitu pandemi ini. Pandemi ini belum berakhir dan kita harus berperang. Ya, Pak Yonatan ya. Iya. Nah, kita harus berperang. Melawan apa? Nah, melawan virus yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus pakai protokol kesehatan yang ketat. Ya. Nah, kemudian ya, kalau kita melihat firman Tuhan, ya, apa yang Tuhan katakan di sana, ya, bahwa Ishak harus melakukan, harus mendengarkan. Jadi berkat di masa krisis ini, ya, Ishak ya, bisa melewati. Karena apa? Ya, kalau kita membaca ayat di sana, ya, bahwa Ishak itu harus dengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi Ishak harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan.
SK mengalami namanya krisis pangan atau kelaparan. Jadi secara logika tidak mungkin SK mendapat berkat karena dia adalah sebagai pendatang. Ya, dia hidup sebagai perantauan. Nah, kemudian kalau kita membaca ayat ini juga, ya, SK bisa, ya, SK bisa. Mengapa SK bisa menghadapinya? Kalau di dalam ayat 2 katakan, ya, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Nah ini, ya, seandainya SK tidak mendengarkan, saya yakin dan percaya, ya, bahwa SK tidak akan mengalami namanya berkat. Ya. Tetapi, ya, SK mendengarkan. Dia mendengarkan akan suara Tuhan, akan firman Tuhan. Dia diam di negeri yang akan ditunjukkan. Nah, kemudian kalau kita membaca selanjutnya bahwa SK tinggal di Gerar. Dia tidak pergi. Dia mempunyai rencana yang luar biasa, gitu. Secara logika, secara nalar, di Mesir, wah, lebih berkatnya menurut pandangan manusia. Tetapi apa? Ya, ternyata Tuhan mengatakan jangan. Ya, mungkin Pak Yonatan punya pendapat. Ya. Kenapa SK kok tidak mau pergi ke sana? Kenapa kok SK harus dengar-dengaran akan firman Tuhan? Kenapa SK kok hanya berdiam diri di Gerar? Kalau kita lihat Gerar kan tempat kelaparan, ya kan? Nah, bagaimana pendapatmu? Ada pendapat? Nah, jadi poin di sini yang terpenting itu kita harus mendengarkan apa perintah Tuhan. Ya. Mendengarkan suara Tuhan. Jadi sama seperti Isa, dia sangat meyakini apa yang Tuhan itu suruh, apa yang Tuhan itu katakan. Ya, betul. Karena betul. Kunci dari kita ataupun Isa dapat melewati masa krisis kelaparan ini adalah dengan mendengarkan firman Tuhan itu. Jadi sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, yang namanya orang hidup itu kan pasti ketika masih ada di dunia ini, pasti menghadapi persoalan, ya. Pasti ada menghadapi persoalan, ya, baik betul. Itu kita yang mungkin sudah dewasa, sudah gede, anak-anak bayi yang baru lahir, masih anak SD, TK, itu semuanya pasti SMP, SMA, mereka pasti memiliki masalahnya masing-masing. Betul, betul. Yang terpenting di sini yaitu yang pertama itu ya dengarkanlah suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang harus kita lakukan. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Ya, suara Tuhan, ya. Mendengarkan suara Tuhan. Tuhan kan bisa memakai siapa saja, kan, ya? Ya. Yang pertama yang jelas adalah melalui Alkitab ini, ya, melalui firman Tuhan ini. Tapi Tuhan juga bisa memakai orang lain, kan? Bisa. Bisa juga pakai anak kecil, ya, untuk mengingatkan kita. Ya, itu. Nah, kemudian yang kedua, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, dengan kata lain bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, ya, sering orang dalam menghadapi persoalan hidup itu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, yaitu kekayaannya, bisa juga kan, ya? Bisa. Kepandaiannya, atau ada hal yang diandalkan. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui kehidupan SK yang mengikuti maunya Tuhan,
Supaya apa? Supaya SK tidak pergi ke Mesir. Pelajaran yang bisa diambil adalah pertama, Mesir adalah negara yang kuat. Ya, negara yang kuat, ya, berarti apa? Ya, kemungkinan menurut pendapatnya SK di sana pasti ada sesuatu yang dibutuhkan atau yang diharapkan, yaitu tentang ya, kehidupan yang enak. Kemudian yang kedua, kondisi di Gerar sedang terjadi bencana, yaitu bencana kelaparan. Tetapi firman Tuhan katakan SK dilarang untuk pergi ke Mesir. Dengan satu tujuan apa? Supaya tidak mengandalkan kekuatan manusia. Supaya SK mengandalkan Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan sendiri sanggup memelihara. Nah, memelihara siapa? Memelihara kita. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sekarang ini saya ulangi lagi, kita masih menghadapi namanya pandemi. Ini adalah bencana. Dalam menghadapi pandemi ini, bagaimana kita menghadapinya? Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Jangan menganggap remeh. Kadang kan begitu ya Mas ya. Orang yang sering mengandalkan meremehkan, pandemi ini nggak ada, karena apa? Nggak bisa dilihat kan? Nggak bisa dilihat, kita nggak bisa melihat. Yang diserang yang tua-tua gitu, yang muda-muda, apalagi masih anak-anak, mungkin mengatakan imunnya pasti kuat, gitu kan? Ya. Tapi kenyataannya, kalau kita melihat sekarang ini banyak yang tunggangan, banyak anak muda yang di rumah sakit mana? Itu kan? Ya, jadi kalau sudah masuk rumah sakit divonis oleh dokter, positif corona. Akhirnya apa? Ngedrop, takut. Ternyata takut juga ya. Iya. Jadi orang yang tinggi besar, kalau kita melihat kekuatannya yang luar biasa. Tapi setelah masuk rumah sakit divonis oleh dokter kena COVID, akhirnya ngedrop. Setelah ngedrop kemana? Ya, kembali ke tanah. Itu. Jadi di sini. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi berkat di masa krisis itu, pertama adalah kita harus dengar akan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mentaati firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat berikutnya, bahwa di sini adalah SK mentaati siapa? Mentaati firman Tuhan. Dia tidak pergi ke Gerar. Ayat yang ke-6 itu katakan, jadi tinggallah SK di Gerar. Kata taat itu kalau dibaca dari belakang sama. Jadi dibulak-balik juga tetap aja taat. Mudah sekali diucapkan, betul ya? Tetapi dilakukan sulit. Tapi puji Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan ini, SK ternyata bisa. Kita pun juga harus bisa. Kita berusaha bisa. Untuk apa? Untuk mentaati firman Tuhan. Ketaatan akan firman Tuhan itulah yang dibutuhkan oleh kita semua. SK mentaati firman Tuhan. Jadi dia tetap tinggal di Gerar. Dan untuk apa? Untuk mengetahui apa yang dimau Tuhan. Apa yang dimau Tuhan adalah ketaatan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saya yakinlah bahwa kita pada saat mentaati akan firman Tuhan, di sini juga kita akan mengalami namanya mujizat Tuhan, akan mengalami namanya berkat Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, bagaimana SK tetap di Gerar, disitulah
berkat Tuhan itu diberikan oleh Tuhan. Kalau kita melihat ayat 15, ayat yang ke-12, nah, di sana, maka menaburlah Iskak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Nah, inilah berkat yang kita rindukan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi para pendengar yang diberkati Tuhan, kita harus dengarkan firman Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mentaati firman Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat itu berada di dalam kita semua. Begitu Mas Pak Yonatan ya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pada saat ini kita sudah sama-sama mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari bersama di sini dari berkat di masa krisis ini. Dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 6, yang pertama itu selalu dengarkan firman Tuhan. Kita harus peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Selalu andalkanlah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang ketiga itu selalu mentaati firman-Nya. Apa yang telah difirmankan oleh Tuhan itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk merespon kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Nanti Pak Santo yang akan berdoa. Ya, para pendengar yang diberkati Tuhan, nah, kita sudah bersama-sama dalam acara Lentera Penyuluh yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kristen Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini adalah penyuluh Kristen non-PNS. Kita sudah share, kita sudah renungkan firman Tuhan bersama. Mari saat ini kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang sudah kami pelajari, dan biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami pelajari ini Engkau tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, di mana berkat di masa krisis ini kami harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami harus mengandalkan Engkau, dan kami harus mentaati apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, sehingga Bapa, ya, berkat itu akan kami terima. Kau berkati para pendengar semuanya, Yesusku. Berkati supaya mereka juga mendapat berkat yang berkelimpahan. Berkati kesehatan, berkati dengan kecukupan. Bahkan di negeri kami Tuhan sedang menghadapi pandemi ini, dan biarlah Tuhan pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sehabis